Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Kita sudah tiba di kitab 1 Raja-Raja. Dan ini adalah hari pertama di kitab 1 Raja-Raja. Kita belajar di pasal yang pertama. Ini tentang Daud dan siapa yang akan menggantikannya untuk memimpin bangsa Israel menjadi raja. Saudara-saudara, ketika anak-anak Daud tahu bahwa ayahnya sudah menjadi sangat tua dan mungkin waktunya tidak lama lagi, beberapa dari antara mereka mulai unjuk gigi, mulai curi start, mulai cari-cari kesempatan. Siapa tahu dialah yang menjadi raja. Yang saya maksud adalah anak Daud yang bernama Adonia. Saudara-saudara, Raja Daud masih hidup, belum mati. Tetapi Adonia ini menganggapnya seolah-olah Raja Daud sudah mati. Kenapa? Dia mengangkat dirinya menjadi raja. Ayat yang kelima, lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Mungkin Adonia berpikir bahwa dia pantas menjadi raja karena dia anak pertama sesudah Absalom. Absalom mati, maka otomatis dialah yang paling tepat untuk menjadi raja. Tetapi ia lupa bahwa Daud masih hidup dan mestinya dia menghormati Daud sebagai raja yang berdaulat pada waktu itu. Bukannya meninggikan, mempromosikan dirinya menjadi raja. Nah, saudara-saudara, tidak hanya itu, yang dilakukan Adonia berikutnya adalah maka berundinglah ia dengan Yoab anak Seruya dan dengan Iman Abiatar. Mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Mulailah Adonia ini melakukan persepakatan gelap. Orang-orang penting itu dibujuk oleh dia, termasuk Yoab. Anda tahu bahwa Yoab ini panglima perangnya Daud dan Imam Abiatar. Dan tentu saja masih banyak orang yang direkrut oleh Adonia. Saudara-saudara, dia meninggikan diri, dia mempromosikan diri sebelum waktunya. Lalu apa yang terjadi? Kalau mempromosikan diri sebelum waktunya, yang terjadi justru seringkali berakibat fatal. Hal itu didengar oleh Imam Sadok bin Naya, kemudian Nabi Nathan, Simei dan Rai, dan para pahlawan Daud. Mereka semuanya berkata kepada Daud bahwa Adonia mengangkat dirinya menjadi raja. Dan saudara-saudara, padahal Daud pernah berjanji bahwa sesungguhnya Salomo lah yang akan menjadi raja menggantikan dia. Janji itu diucapkan Daud kepada Batsyeba. Lalu kemudian Batsyeba datang kepada Daud minta supaya apa yang dulu pernah dijanjikannya itu dikenapi. Dan benar, Daud mengangkat Salomo menjadi raja. Begitu Adonia dan orang-orang yang mendengar bahwa Salomo sudah diangkat secara sah oleh Daud menjadi raja, barulah mereka ketakutan karena mereka tahu secara tidak langsung sebenarnya mereka sudah melakukan pemberontakan, tidak mengikuti konstitusi yang benar. Bersyukur bahwa Salomo mengampuni mereka dan tidak membunuh mereka. Yang kita bisa pelajari dari hal ini adalah kalau waktu Tuhan belum tiba, jangan mempromosikan diri kita sendiri. Percayalah bahwa promosi itu datangnya daripada Tuhan saja. Kalau memang waktunya naik, Tuhan pasti akan mengangkat naik. Kalau pada waktunya kita berada di puncak, Tuhan pasti akan menolong kita, memberkati kita, dan membawa kita sampai ke puncak. Jangan gunakan kekuatan kita sendiri. Jangan sampai mempromosikan diri sebelum waktunya. Saya melihat banyak sekali orang Kristen yang gagal di titik ini. Mereka terlalu berambisi, mereka terlalu inginnya cepat, instan, padahal mungkin waktu Tuhan belum tiba buat dia. Nah, kita bisa belajar dari hal ini, saudara. Justru menurut saya yang lebih baik fokus dengan apa yang ada di tangan kita.
sungguh-sungguh dengan Tuhan, menghormati Tuhan, lakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita, lakukan yang terbaik dalam hal apapun yang kita lakukan, bahkan milikilah integritas. Adonia ini ingin jadi raja tapi tidak punya integritas. Dia tidak menghormati ayahnya Daud karena dia mengangkat dirinya sendiri menjadi raja. Saudara-saudara, kalau kita menghormati Tuhan, percayalah promosi itu akan tiba. Sebagaimana Yusuf, siapa menyangka kemarin dia masih tidur di penjara, tapi hari ini sudah berada di istana raja. Tidak ada yang pernah tahu, tidak ada yang bisa menyangka kapan waktu Tuhan tiba. Kalau waktu perkenanannya tiba, maka hal yang tidak mungkin pun bisa dibuatnya menjadi mungkin. Hari ini saya tidak tahu bagaimana keadaan Anda. Kalau hari ini Anda masih bergumul dengan banyak hal, saya hanya bisa berkata, setialah dengan Tuhan dan setialah dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau tiba waktunya, tanpa kita menaikkan diri, mempromosikan diri, Tuhanlah yang akan mengangkat dan mempromosikan kita. Tuhan memberkati.